Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, rekan-rekan persekutuan kaum wanita Gereja Kebait Jemaat Sangatta. Pada saat ini segala puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan. Hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan yang memungkinkan kita ada sebagaimana adanya pada kesempatan ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menuntun, memelihara kehidupan kami hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa ada kesempatan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, mengurapi kami, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami layak untuk datang kepadamu Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami, beri kami kuasa dan kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya pilih dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mari kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu menanti dengan tekun. Menanti dengan tekun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, ya, bagi sebagian orang, ya, menanti itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang. Apalagi kalau dibilang menantikan sesuatu yang tidak tahu atau tidak diketahui kapan berakhir, atau menantikan sesuatu yang kita tidak tahu kapan akan datang, kapan akan terwujud atau terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat ini dalam perikop kita pada malam hari ini kita membaca bagaimana para rasul juga diperhadapkan pada sebuah penantian. Ya, mereka menantikan janji Bapa. Mereka menantikan janji Bapa yang disampaikan kepada mereka,
yaitu turunnya Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimanakah mereka menanti? Bagaimanakah mereka menunggu? Dengan jelas bahwa mereka menanti dengan taat. Mereka menanti dengan taat. Ketaatan para murid pada perintah Tuhan Yesus itu ditunjukkan dengan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji itu terpenuhi atau janji dari Bapa terpenuhi. Dan setiba di Yerusalem, mereka menuju satu rumah yang seringkali mereka pakai untuk pertemuan. Mereka pakai untuk pertemuan, mereka pakai untuk berkumpul bersama-sama. Dan di tempat inilah mereka bertekun sehati di dalam doa. Ayat 13 dan 14. Ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan seterusnya. Jadi ketika mereka ada di situ, ya mereka sehati untuk berdoa bersama-sama. Berdoa meminta kepada Tuhan, meminta kepada Bapa agar apa yang sudah dijanjikan itu betul-betul terjadi atau nampak di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam doa, dalam Tuhan, doa dalam kehidupan jemaat mula-mula merupakan bagian yang sangat penting. Ya, jadi itu merupakan satu hal yang terpenting, satu unsur terpenting bagi jemaat mula-mula. Saya percaya juga di dalam kehidupan kita, biarlah itu menjadi unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam menantikan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, ya, apa yang harus dilakukan? Murid-murid memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita sampai saat ini bahwa ya, yang pertama itu mereka kembali untuk berkumpul. Ya, mereka tidak tercerai-berai, tetapi mereka tetap bersatu. Mereka kembali untuk berkumpul. Dan dalam perkumpulan mereka, dalam persekutuan mereka, apa yang mereka lakukan? Yang pertama yang akan kita lihat yaitu mereka menanti dengan mencari kehendak Tuhan. Mereka menanti dengan mencari kehendak Tuhan. Ya. Dalam hal ini Petrus mengambil inisiatif untuk mengusulkan mencari pengganti Yudas yang sudah mengkhianati Yesus untuk menggenapi jumlah 12 rasul. Jadi Petrus menguraikan bahwa kematian Yudas ini sudah diramalkan di dalam perjanjian lama, di dalam Mazmur 108 ayat 9. Ya. Dia mengusulkan untuk memilih pengganti Yudas dan memberikan beberapa kriteria. Ya. Memberikan beberapa kriteria di dalam ayatnya. Kalau coba perhatikan di situ, di dalam ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya. Jadi Petrus menguraikan bahwa kematian Yudas ini sudah diramalkan dalam perjanjian lama dan mengusulkan untuk memilih pengganti Yudas dengan memberikan kriterianya. Sekalipun mungkin para rasul menggunakan undian ya untuk mencari kehendak Tuhan, tetapi yang jelas bahwa ya bukan undian yang mereka utamakan. Karena sebelum mereka membuang undi atau melakukan undian, ya mereka semua telah berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam ayat yang ke-24 dan 25. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjuklah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ya menantikan apa yang kita minta kepada Tuhan, kita harus terus mencari kehendak Tuhan. Ya, berbeda dengan para rasul. Para rasul
ketika mereka menantikan Roh Kudus yang Yesus janjikan, yang Bapa janjikan, dan Roh Kudus itu sudah turun dan mereka sudah dapatkan. Tetapi sebelum Roh Kudus turun, mereka terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah dapatkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah bertata di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang kita nantikan? Kita sedang menanti kedatangan Yesus, kedatangan Bapa, kedatangan Kristus pada kali yang kedua di dalam kehidupan kita, untuk menyambut dan untuk mengangkat setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, di dalam penantian itulah kita harus terus mencari kehendak Bapa, kehendak Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Artinya bahwa kehidupan kita harus banyak mengalami perubahan. Kehidupan kita harus hidup seperti Kristus. Kehidupan kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan selama kita menantikan kedatangan yang kedua. Ya. Dan jangan jemu-jemu untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan putus pengharapan di dalam menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam persekutuan murid-murid pada waktu itu, bahwa ya kalau kita bandingkan dengan Amsal 16 ayat 33, Allah menggunakan undian berdasarkan doa yang sungguh-sungguh untuk menyatakan kehendaknya. Ya, mungkin kita tidak akan melakukan undian di dalam mencari kehendak Tuhan, tetapi kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Ya, melalui doa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, kita banyak harapan, kita memiliki banyak pergumulan, kita memiliki banyak kerinduan di dalam kehidupan kita. Ya, kerinduan kita salah satunya ya menantikan jawaban doa kita dari Tuhan. Ada yang sedang berdoa meminta mungkin dikasih pekerjaan oleh Tuhan. Ada yang sedang berdoa dan meminta supaya karirnya meningkat. Ada yang berdoa supaya diberikan berkat keturunan di dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang berdoa supaya ya semua anggota keluarganya memiliki kerinduan untuk hidup memuliakan Tuhan. Ada yang meminta kepada Tuhan supaya hidupnya dipulihkan dari sakit penyakit. Ada yang meminta kepada Tuhan supaya hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam masa penantian itulah Allah meminta kita untuk tetap setia kepadanya, melakukan kehendaknya, percaya kepadanya. Ya. Karena inilah yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, sebelum Roh Kudus turun dan memenuhi, menghinggapi setiap hati murid-murid pada waktu itu, mereka terus sehati sepikir, ya, di dalam persekutuan, berdoa bersama-sama. Artinya bahwa persekutuan mereka bertumbuh dan persekutuan mereka mengalami perkembangan dalam kehidupan mereka karena mereka hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Hidup di dalam mencari kehendak Tuhan tidak lepas dari hubungan doa kita kepada Tuhan. Ya. Mungkin konteks kita memang beda dengan para rasul yang menantikan menantikan janji Bapa. Ya, sekarang kita menantikan kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya tetaplah bertekun. Ya, bertekun di dalam penantian. Kalau yang pertama tadi bahwa kita mencari kehendak Allah. Yang kedua kita bertekun. Ya, tekun, sabar, menantikan. Ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak tekun, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Artinya mereka bersama-sama saling membangun, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Saya percaya di tengah-tengah persekutuan ini, ya, kita saling mempedulikan satu dengan yang lain.
Kita bertekun bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kita bertekun bersama-sama untuk mengiring Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, biarlah kita juga tetap bertekun untuk menantikan setiap jawaban doa kita dari Tuhan. Ya. Tetaplah bertekun dan sehati berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberi kita kuasa untuk melakukan, untuk mengerjakan kehendak Tuhan dan terus menjadi saksinya di dunia ini. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka sehingga mereka mampu untuk berjalan menjadi saksi Kristus. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, Roh Kudus bertahta di dalam hati kita, bertahta di dalam kehidupan kita, juga akan memampukan kita menjadi saksinya di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Bersama-sama kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami diajar bagaimana kami harus tekun di dalam menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, kami memiliki harapan, kami memiliki kerinduan di dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa, ketika kami meminta, biarlah kami menaruh harapan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan untuk terus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kami meminta kepada Tuhan, kami akan berharap dan terus bertekun dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh anggota persekutuan yang ada. Dari ketua, setiap pengurus yang ada, mampukan mereka untuk dapat bersinergi bersama-sama, menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka demi kemajuan persekutuan dan pelayanan kami di masa-masa yang akan datang. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan saudara-saudari kami dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan menopang, kiranya Tuhan akan menolong, sehingga mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah mereka tetap beriman kepada Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Ibu Lydia Roka, biarlah Engkau menjamah dan memulihkan keberadaannya. Kami terus berdoa buat Ibu Dorce Tanggo. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang juga mungkin dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau menjamah, mari Engkau memulihkan keberadaan mereka Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam tugas dan pekerjaan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik. Sehingga dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan, dari sanalah mereka akan tetap menikmati segala hasil yang baik daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan persekutuan ini. Biarlah di tengah-tengah persekutuan yang ada, kami saling membangun satu dengan yang lain di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga apapun yang akan kami lakukan, kami dapat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ketika kami tidur malam hari ini, biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh aman dalam pemeliharaan Tuhan. Dan besok kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, melaksanakan setiap aktivitas kami di bawah pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam segala aktivitas kehidupan kita. Shalom.